Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, yakni di bulan Ramadan. Begitu banyak sekali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian ingin hendak menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka jikalau kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambahnya dengan berlipat ganda. Sebagaimana beliau mengatakan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambahnya dengan berlipat ganda. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi begitu sebaliknya, jikalau kalian tidak bersyukur atau ingkar atas nikmat Allah, sungguh azabnya sangatlah pedih. Yang kedua, selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, mutiara padang pasir, buah hati Siti Aminah, pagar panji Mekah Madinah, penyayang para yatim, penyantun fakir miskin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan kepada kita dua pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu ingin membenarkan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Adapun judul tausiah kita pada kesempatan kali ini ialah orang-orang yang dirindukan surga. Surga merupakan kebahagiaan tertinggi yang dijanjikan kepada kita apabila kita taat dan patuh atas perintahnya. Setiap muslim pasti selalu mendambakan, selalu terselip di dalam doa-doanya, wa fil akhirati hasanah, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin, taliyal Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti dari hadis tersebut ialah surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang memberi makan orang yang kelaparan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, golongan pertama yang dirindukan surga adalah mereka yang tali Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, hingga nantinya sampai kepada puncaknya, yaitu mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini kepada kita, yaitu di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita sebagai petunjuk dan pengertian mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling berkah, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Di dalam riwayat lain, beliau juga mengatakan bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu itu diturunkan pada saat bulan suci Ramadan. Contohnya, kitab Nabi Ibrahim, As-Suhuf atau lembaran-lembaran diturunkan kepadanya pada malam pertama bulan suci Ramadan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada malam ke-12 bulan suci Ramadan. Maka dari itu beliau mengatakan bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan pencerahan bagi semua makhluk yang mengakuinya. Al-Quran menjadi pemandu kehidupan kita, menjadi hiasan di dalam rumahnya, menjadi obat bagi hatinya. Al-Quran bukan menjadi barang pajangan yang kemudian berdebu, akan tetapi Al-Quran menjadi sesuatu yang hidup di dalam darah daging kita masing-masing. Golongan kedua yang dirindukan surga adalah mereka yang wahafidil lisan, yang senantiasa menjaga lisannya. Sebuah mahfuzat mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada saat dia menjaga lisannya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah memang tidak bertulang, tapi banyak orang memang bertanam tebu di ujung bibir. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir tidak akan berkata kecuali dari yang baik. Maka marilah kita sama-sama untuk menghiasi diri kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat tahlil, dengan kalimat-kalimat tahlil, dengan kalimat-kalimat takbir. Apapun dan bagaimanapun tetaplah kita menjaga lisan, karena kita meyakini setiap kata yang tercatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga yang dirindukan surga adalah mereka yang wa mut'imil ji'an, yang senantiasa memberi makan orang yang kelaparan. Kepekaan sosial adalah salah satu ciri penting dalam umat Islam. Sebagaimana agama yang menyebarkan rahmat, iman Islam sangat menganjurkan agar pemeluknya peduli dengan sesama, tidak menutup mata terhadap penderitaan saudara-saudaranya. Maka apabila hati kita telah mati, tidak peduli dengan anak yatim dan orang-orang miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengecap kita sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Sebagaimana dikatakan dalam Quran surah Al-Maun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahudduhu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong makan orang-orang miskin. Maka bulan Ramadan ini adalah momentum-momentum terbaik kita untuk mengasah rasa kepedulian kita terhadap sesama dengan berbagi dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kepada kita. Golongan yang terakhir ataupun yang keempat yang dirindukan surga adalah mereka yang wasaimi fi syahri Ramadan, senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah. Pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Tentu kita berharap ibadah puasa yang kita kerjakan bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga mendapat berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Semoga kita termasuk salah satu dari 4 ciri orang-orang yang dirindukan surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian tausiah yang dapat Ananda sampaikan. Sebelum Ananda tutup, izinkan Ananda terlebih dahulu menyampaikan informasi tentang pondok pesantren kita ini. Bahwasanya pondok pesantren kita ini alhamdulillah sudah membuka penerimaan santri baru gelombang kedua. Untuk itu, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren kita ini, alhamdulillah kita sudah membuka pendaftaran dari tanggal 5 Maret kemarin.
perlu kami sampaikan juga bahwa usia pondok pesantren kita ini sudah menuju 1 abad ataupun lebih tepatnya pada usia 96 tahun. Untuk itu pondok kita memiliki cita-cita sebelum menuju 1 abad santriwan dan santriwati yang ada di pondok kita ini sudah mencapai 1000 santri. Informasi yang kedua, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya pondok pesantren kita ini sedang mengalami pembangunan, yaitu pembangunan asrama putra dan putri serta pembangunan Masjid At-Tanwir di dalam komplek perguruan kita ini. Untuk itu kami menghimbau kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menginvestasikan hartanya, yang ingin menginfakkan sebagian hartanya di dalam pondok pesantren kita ini, maka marilah kita sama-sama untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena setiap harta yang diinfakkan di dalam bulan suci Ramadan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya dengan berlipat-lipat ganda. Mungkin cukup sekian yang dapat Anda sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu jemaah Zuhur Imamullah, telah penampilan dari kita. Beliau ini berada pada selama 8 hari, 4 orang anggota beliau, dan saat ini menginap di kamar imam kita di masjid kita ini. Lalu 4 hari, jadi malam juga memberikan ceramah atau share di masjid-masjid. Siang nanti akan kita berpikirkan. Itu saja sekedar informasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.